qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 problem atau masalah ini, kalau Allah tidak menolongnya, sulit kita untuk mendapatkan ini. Masya Allah, kita ini kan lebih banyak ingat dunia daripada ingat akhirat. Kalau nggak ditolong Allah, untuk selalu ingat Allah, banyak ingat dunianya. Apalagi kita ini kan bekerja, karyawan atau sebagai profesional apa, setiap hari yang dipikirkan apa? Program hari esok apa? Hari esok ini maksud apa? Besok ini punya target-target apa yang harus dilakukan? Masih urusan dunia. Tapi membahasa agama itu begini, Pak, tidak ada pilah, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Enggak, Pak. Bahasa Islam itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, apapun, jadikan dia sebagai ladang amal untuk panenan besok di akhirat. Jadi urusan dunia kita ini harus menjadi urusan akhirat. Maka jangan menolak. Pak, tolong tanda tangan. Ojo saiki tanda tangan nih, iki bulan Ramadan, nanti aja bisa hari raya. Karena tanda tangannya untuk bohong, untuk korupsi. Masih mending dia ingat Ramadan itu pembersih, masih ingat lumayan. Ojo saiki ngomongnya ojo neng masjid kok neng buri. Jadi sebenarnya urusan dunia itu harus menjadi urusan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pelan-pelan kita kupas. Untuk sekedar ingat Allah itu butuh pertolongan Allah. Sampai di dalam Quran Al-Baqarah ayat 200 kalau tidak salah ya, hendaklah engkau banyak-banyak berzikir kepada Allah sebagaimana engkau banyak-banyak menyebut-nyebut nama orang tua. Au asyadda dzikra. Mesti sebanyak-banyak menyebut daripada engkau menyebut-nyebut orang tua. Artinya apa? Kita banyak menyebut dunia, urusan dunia, tapi hendaklah kita banyak menyebut untuk akhirat. Kita sering ingat dunia, hendaklah engkau banyak-banyak ingat akhirat. Itu susah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Untuk ingat Allah ayo salat, malas-malas. Yura'unan nas, kalaupun ibadah, kalaupun salat, kalaupun amal, tujuannya ria, agar mendapatkan apresiasi dari orang, agar mendapatkan nilai baik dari orang. Oh, rajin ya, soleh ya, apik ya, seneng. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir kecuali hanya sedikit zikirnya. Kalau tidak ditolong oleh Allah, seperti itu. Itu dikategorikan orang-orang munafik. Yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur itu susah, Pak.
Kita ini sering-sering melihat nikmat yang diterima orang lain daripada yang diterima oleh dirinya. Bagianku kok cuma segini, bagian awamu kok akeh. Itu ciri tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Urip nang dunia kok sumpeknya nenek. Wong kok gak ate sholat kok hidupnya lancar. Memangnya sholat untuk kelancaran? Hikmahnya iya. Tapi kalau kita melihat sejarah, banyak orang-orang bertakwa kepada Allah itu diuji dengan kesulitan. Maksudnya apa? Kalau kita buai dia, ayo sholat supaya engkau hidupnya, misalkan hidupnya berkelebihan, berkecukupan, atau hidupmu bahagia, terus sholat, gak ketemu bahagia, dia kecewa. Itu buktinya banyak orang gak pernah sholat kaya. Tapi insya Allah Gusti Allah boten sare. Setiap kebaikan kita pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur atas nikmat, Masya Allah. Karena orang bisa bersyukur atas nikmat itu tetap dilandasi karena ingat Allah. Orang bisa bersyukur itu karena ingat Allah. Jadi makanya rangkaiannya itu luar biasa. Tolong ya Allah agar bisa ingat zikir kepadamu, bisa syukur kepadamu, bisa ibadah kepadamu yang baik. Orang bisa bersyukur sebab ingat Allah. Kalau nggak ingat Allah nggak bisa syukur. Sebesar apapun nikmat, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan dan kita terima, kita tahu ini dari Allah. Apapun pemberian Allah pasti yang terbaik. Gusti Allah tahu takaran untukmu seberapa penerimaan yang bisa kau manfaatkan dengan baik. Masya Allah. Dan orang bersyukur itu punya wujud. Wujudnya apa? Ibadahnya saya apik. Jadi orang ibadahnya bagus itu sebenarnya tanda orang bersyukur. Kalau ibadahnya tidak bagus, walaupun alhamdulillah 100 kali 1000 kali orang sholat alhamdulillah tok, ya masih belum bersyukur. Karena dia belum menunjukkan tanda bahwa dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, persembahan kepada Allah dengan persembahan yang baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita minta tolong kepada Allah agar bisa ingat, selalu ingat, lisan ini gampang berzikir. Yang kedua, agar selalu mampu bersyukur atas nikmat, sekecil apapun, tidak ada yang kecil sesungguhnya. Ketiga, agar bisa mempersembahkan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kemarin salat khusyuk niku, saya akan bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sholatnya berjamaah di masjid, insya Allah ikut imam, tidak akan mendahului. Imamnya gurung salam, masuk salam dewe. Insya Allah. Tapi kalau sholatnya di rumah, listrik mati, sumu, pertanyaan saya, sampean kalau sholat ingin cepat-cepat selesai, ingin berlama-lama sholatnya? Itu kan kemarin kajian sholat khusyuk. Artinya apa? Orang ini dalam keadaan apapun, kalau ditolong oleh Allah, saatnya dia mempersembahkan amal ibadah itu mesti yang paling baik. Masya Allah. Makanya kalau kita memberi orang pun, berilah dengan cara pemberian yang baik, berilah dengan sesuatu yang terbaik, kan gitu. Yang apunten misalkan, ada orang pakai jam tangannya berkelas, sampean ngasih jam hadiah, tapi maaf, lebih rendah harganya. Ya jenenge namanya dikasih kan, tapi maksudnya itu kalau orang tahu, wih jam tangannya, masa aku ngasih jam tangan, itu kan artinya apa? Persembahan mesti yang terbaik. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nikmat itu kepada kita tanpa ukuran, Pak. Masya Allah. Nah, saya ingin jelaskan yang pertama, ingat Allah. Ya Allah, berilah aku pertolongan agar aku bisa ingat, bisa zikir kepada Allah. Tadi kita sampaikan, untuk berzikir kepada Allah itu butuh ditolong oleh Allah. Untuk ingat kepada Allah butuh ditolong oleh Allah.
Karena ada orang sekalipun ingat Allah, tetap dia amalnya tidak baik. Dia tahu perbuatannya ini akan mengantarkan ke dalam neraka, tapi dia senang ada di situ. Ini disebut dengan hidayah. Hidayah itu paham, ngerti, iki jane salah, tapi aku sih seneng di kene. Orang ini dapat hidayah, belum dapat taufik. Makanya kadang di penghujung dakwah itu wabillahi taufik wal hidayah. Nah, kalau saya balik wabillahi hidayah wa taufik. Karena sebenarnya hidayah itu kita ini tahu mana sing bener, mana sing salah. Tapi kita belum berani meninggalkan yang salah. Butuh taufik Allah. Maka orang yang mendapatkan taufik Allah, apapun yang dilakukannya selalu berkesesuaian dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itu taufik namanya. Hidayah itu yang ngerti, api elek ngerti. Cuma gurung karuan dia berada di jalan sing apik. Makanya orang ahli agama di ahli agama korupsi kan banyak. Ahli hukum dihukum, ahli agama masuk penjara. Banyak. Dia punya hidayah tapi tidak punya taufik.